Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hepri Dayanti dari Sosiologi 2019A, NIM 019. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai salah satu teori kritis, yakni teori yang dikemukakan oleh Herbert Marcuse, yakni teori masyarakat satu dimensi yang di tengah-tengah masyarakat modern dengan dominasi teknologi. Nah, sebelum membahas mengenai teori yang dikemukakan oleh Herbert Marcuse, saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografinya terlebih dahulu. Herbert Marcuse lahir di Berlin pada 19 Juli tahun 1898. Di tengah-tengah keluarga Yahudi yang telah berasimilasi dengan kebudayaan Jerman. Beliau meninggal pada tahun 1979. Marcuse mengikuti pendidikan di Universitas Berlin dan Freiburg. Marcuse bersama Horkheimer dan Theodor W. Adorno di Frankfurt School dengan mendirikan sebuah aliran yang bernama Mazhab Frankfurt. Mazhab Frankfurt ini menjadikan terkenal karena mengembangkan sebuah teori yang bernama teori kritis. Setelah biografi singkat dari Herbert Marcuse, kini akan membahas mengenai teori yang dikemukakan oleh Herbert Marcuse, yakni teori masyarakat satu dimensi. Di salah satu karangannya, Philosophy and Critical Theory, Herbert Marcuse menulis mengenai cita-cita filosofis tentang sebuah dunia yang lebih baik dan tentang ada yang sejati tergabung dalam tujuan praktis perjuangan kemanusiaan, di mana mereka mengambil bentuk pada seseorang manusia. Kutipan ini menyiratkan minat besar Herbert Marcuse untuk menjadikan filsafat mengambil bentuk yang manusiawi dan berhubungan langsung dengan perjuangan umat manusia. Marcuse mengembangkan teori kritis dengan fokusnya terhadap masyarakat modern. Marcuse juga berpendapat bahwa peradaban modern telah membuat manusia kehilangan hasrat paripurnanya. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang memicu adanya sebuah industrialisasi yang menciptakan kapitalisme dan mengubah pola sosial masyarakat. Pada akhirnya, hasrat manusia ditundukkan dan dimanipulasi demi keuntungan kapital. Implementasi dari latar belakang teoritis Marcuse ini adalah melakukan kritik terhadap kelesuan masyarakat barat sekitar tahun 1950 sampai 1960-an. Kondisi hilangnya gairah untuk melakukan revolusi serta matinya suara-suara lantang terkait protes dan diperparah karena keputusan, kerusakan, dan kebangkrutan akibat perang. Teknologi modern banyak dijadikan tumpuan harapan terutama pada era modern saat ini. Konsekuensinya, benih-benih kapitalisme semakin berkembang. Masyarakat yang direfleksikan Herbert Marcuse adalah jenis masyarakat industri maju yang melekat pada dirinya praktik-praktik dominasi, represi, dan manipulasi lewat perantara teknik dan teknologi. Dominasi teknologi semakin berperan aktif ketika teknologi mampu menciptakan pola yang rasional, efektif, dan efisien untuk melahirkan kemakmuran bagi para masyarakatnya melalui pengaturan masyarakat yang nampak serba nasional. Masyarakat yang tinggal dibuat menjadi pasif dan reseptif karena bersikap pasrah. Masyarakat menjadi manusia yang satu dimensi ketika segala segi kehidupannya diarahkan pada satu tujuan, yakni seputar keberlangsungan dan peningkatan sistem kapitalisme di tengah-tengah dominasi teknologi. Sejak itulah, Marcuse menyuarakan kritiknya. Gagasan masyarakat satu dimensi tertuang dalam bukunya One Dimensional Man. Kritik utamanya yakni tentang krisis kapitalisme dengan model latar belakang dari dominasi teknologi dalam masyarakat industri maju modern. Seperti contoh sederhananya, mengenai sistem dalam bekerja saat ini yang katanya fleksibel, hal tersebut selaras dengan adanya kemajuan teknologi seperti internet, laptop, komputer, email, dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut dapat mengkoordinasikan dalam hal bekerja dengan mudah. Dengan begitu, adanya pernyataan bahwa bekerja dari mana saja dengan waktu yang fleksibel. Namun saking fleksibelnya itu tadi, terkadang jam kerja dapat melebihi jam kerja yang seharusnya. Seperti contoh, work from home pada pandemi ini, yang mana bekerja dari rumah masing-masing, dikoordinasi dengan canggihnya teknologi, dapat berpotensi membuat jam kerjanya menjadi fleksibel
bahkan dapat melebihi waktu jam kerja yang seharusnya. Dengan contoh jam kerja yang fleksibel itu tadi, selaras dengan pembelajaran jarak jauh pada saat ini seperti sekolah online dan kuliah online. Yang mana seperti saat kuliah online mungkin terdapat dosen yang mengadakan jam kuliah yang fleksibel dikarenakan mudahnya teknologi untuk mengkoordinasikan itu semua. Menurut Herbert Marcuse, manusia pada zaman industri modern berkembang menjadi masyarakat satu dimensi, bahwa manusia seluruhnya di bawah penguasaan prinsip teknologi. Setiap orang dalam masyarakat industri diperbudak oleh produksi, berada dalam cengkeraman masyarakat konsumsi. Produktivitas bukan lagi sebagai alat, melainkan telah menjadi tujuan. Kebutuhan masyarakat diciptakan untuk menghabiskan produksi yang melimpah, seperti contoh sederhananya handphone. Handphone adalah sebuah penemuan yang mengagumkan dari ranah teknologi yang membuat hubungan antara manusia terasa berbeda dengan di masa lalu. Kehilangan atau tertinggalnya handphone mengakibatkan seseorang seperti kehilangan separuh hidupnya. Selain itu, apabila seseorang belum mampu membeli atau memiliki handphone dengan merek tertentu, akan ada yang berbicara ketinggalan zaman. Berbicara mengenai media, Marcuse juga berpendapat bahwa media massa berperan dalam menciptakan masyarakat satu dimensi. Media massa melakukan kontrol psikologi dengan menggiring opini masyarakat luas seiring berkembangnya teknologi. Produk-produk seni yang ditampilkan dalam media bukanlah media untuk mengekspresikan realita. Teknologi fungsinya tidak lagi menjadi alat pembebas, melainkan menjadi alat dominasi. Akar dominasi teknologi berasal dari pengembangan ilmu teknik melalui sistem produksi dan produksi yang menjalar ke seluruh aspek kehidupan sosial, sehingga rasionalitas pada teknologi memiliki peran dominan dalam masyarakat industri maju, di mana telah membagi hubungan antara kaum borjuis dan kaum proletar. Itu tadi mengenai penjelasan atau bahasan mengenai teori kritis dari Herbert Marcuse, yakni teori masyarakat satu dimensi. Semoga dapat dipahami dan mudah dimengerti mengenai penjelasan tersebut. Saya Hepri Dayanti, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih, sampai jumpa.